Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hai, apa kabar siswa remajaku, khususnya kelas 11 MA Ma'arif Udanau Blitar. Nah, bagaimana kabar kalian? Tentu saja semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala meskipun saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Pada konten video kali ini senang sekali Bu Ilmi akan membersamai kalian belajar seni budaya khususnya di kelas 11. Nah, sebelum Bu Ilmi nanti akan membahas banyak hal tentang materi seni budaya di semester 1 ini, penting saya ingin menanyakan sesuatu ya pada kalian. Nah, pernah nggak sih kalian memakai baju sudah menampilkan hal yang terbaik, sudah pakai baju yang menurut kalian itu sudah pantas buat kalian, tiba-tiba ada seseorang yang nyeletuk sama kalian, mengomentari, istilahnya kayak gitu. Pernah nggak? Pasti pernah ya. Iya. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih perasaan kalian? Pasti beberapa orang ada yang nyaman-nyaman aja, nggak masalah. Tapi ada juga yang ngerasa bahwa nggak nyaman. Tapi pada konten video kali ini, Bu Ilmi nggak akan membahas tentang bagaimana sih rasanya dikomentarin, enggak. Tetapi Bu Ilmi ingin menghubungkan contoh tadi dengan materi yang akan kita pelajari pada video kali ini. Nah, jadi gini, menganalisis, kemudian berpikir secara kritis dan mendalam terhadap sebuah objek itu dikatakan sebagai apresiasi seni. Nah, sebelum Bu Ilmi nanti akan ngejelasin banyak hal, penting sekali Bu Ilmi akan memberikan gambaran besar atau big picture kepada kalian agar kalian tahu nih, pada video kali ini sebenarnya Bu Ilmi akan ngebahas soal apa sih, kayak gitu ya. Nah, gambaran besar pembelajaran di video ini adalah yang pertama, Bu Ilmi akan menetapkan tujuan belajar buat kalian. Satu. Yang kedua, Bu Ilmi akan adding information atau memberikan sedikit wawasan kepada kalian. Yang ketiga, Bu Ilmi juga akan mendemonstrasikan sedikit tentang materi kita pada video hari ini. Nah, yang terakhir adalah aktivasi. Bu Ilmi akan mereview sedikit tentang materi yang sudah Bu Ilmi kasih ke kalian melalui video ini. Kemudian apa sih tujuan belajar kalian? Kenapa tujuan itu penting? Karena baiknya ya, sebelum kita menuju sebuah ke tempat, kita itu sampai dulu. Jadi sebelum kita nanti belajar, kita tahu dulu nih tujuannya apa. Nah, tujuan belajar kalian pada video kali ini adalah kalian bisa menganalisis karya seni rupa 2 dimensi. Bagaimana sih menganalisis karya seni rupa 2 dimensi? Jadi Bu Ilmi akan memberikan informasi sedikit bagaimana caranya. Pada saat kalian menganalisis karya seni rupa 2 dimensi, ada 2 hal yang sangat penting untuk kalian perhatikan. Yang pertama secara teknis, yang kedua adalah non teknis. Oke, kita bahas soal teknisnya, secara teknis ya. Secara teknis, pada saat kalian menganalisis karya seni rupa, apa sih yang harus kalian analisis? Kalau teknis pasti berhubungan dengan bahannya apa, kemudian teknik yang digunakan untuk membuat karya itu apa, alat-alatnya apa, waktu dibuatnya itu kapan, bahkan tujuan dibuatnya karya itu apa. Itu secara teknis. Untuk yang kedua adalah memperhatikan hal-hal yang non teknis. Menurut Brian G. Wilson dalam bukunya Evaluation of Learning in Art Education menjelaskan bahwa ada 3 domain atau hal yang terpenting pada saat kita menganalisis atau mengapresiasi karya seni. Nah, yang pertama yang kita harus libatkan adalah feeling, soal rasa. Yang kedua adalah tentang valuing atau nilai. Yang ketiga adalah empathizing atau empati. Nah, ngomong-ngomong soal poin pertama yaitu feeling.
Pada saat kalian mengapresiasi atau menganalisis sebuah karya, penting kalian melibatkan rasa. Nah, rasa itu bisa kita simpulkan dengan namanya sense of beauty, jadi keindahan. Nah, setiap orang punya sense of beauty atau keindahan dan masing-masing orang bisa beda gitu ya. Jadi pada saat kalian lihat itu ada unsur keindahan apa yang sensasi apa yang dimunculkan di rasa kalian. Nah, yang kedua adalah valuing atau nilai. Nilai apa yang tersirat dalam karya itu? Apa yang kalian tangkap dan value atau moral message apa yang kalian dapatkan pada saat kalian melihat karya itu. Nah, ngomong-ngomong soal nilai, ini juga bisa dikaitkan dengan nilai budaya dan nilai apapun yang sudah kita yakini. Nah, yang ketiga adalah soal empathizing. Kalau kita sudah punya feeling, kemudian kita sudah tahu secara teknis, kemudian kita juga paham soal nilainya sudah dapat. Terakhir, empati itu sangat dibutuhkan karena empati itu puncak dari apresiasi. Meskipun secara feeling kita tuh ngerasa bahwa oh ini kok nggak dapet banget ya saat aku lihat, tapi secara empati kita harus memiliki bahwa bikin itu nggak gampang. Oleh karenanya kita akan senantiasa mengapresiasi dan menghargai karya seni rupa tersebut dan juga menghargai senimannya. Hai siswa remajaku, saatnya Bu Ilmi akan mengaktifasi informasi yang sudah Bu Ilmi bagikan ya. Jadi mereview lah. Baik, bagaimana sih cara menganalisis karya seni rupa 2 dimensi yang merupakan bentuk apresiasi karya seni? Nah, ada 2. Yang pertama adalah secara teknik, yang kedua adalah secara non teknik. Yang pertama secara teknik, kalian harus memperhatikan apa sih bahannya, kemudian alatnya apa, metode teknik yang digunakan juga apa, kemudian waktu pembuatannya kapan, bahkan tujuan dibuatnya karya itu apa. Itu secara teknik. Dan yang kedua adalah tentang non teknis. Menurut Brian G. Wilson dalam bukunya Evaluation of Learning in Art Education menjelaskan ada 3 domain penting yang harus dilibatkan dalam analisis. Yang pertama tentang feeling atau sense of beauty. Yang kedua tentang valuing atau tentang nilai. Yang ketiga adalah empathizing, tentang empati. Nah, itu tadi materi yang bisa Bu Ilmi review buat kalian. Nah, siswa remajaku, itu tadi adalah sedikit informasi yang bisa Bu Ilmi bagikan. Tetapi kalian sangat berdaya untuk mencari sumber belajar lainnya. Kalian bisa browsing, bisa baca dari buku. Artinya sumber belajar tidak hanya terbatas dari Bu Ilmi saja. Nah, sekarang tiba saatnya Bu Ilmi akan melakukan demonstrasi atau sedikit ngasih contoh sama kalian dalam menganalisis karya seni rupa 2 dimensi. Nah, sekarang Bu Ilmi sudah bawa ada lukisan. Coba tebak lukisannya siapa? Aisyah. Ini gambar Bu Ilmi. Nah, oke, Bu Ilmi akan mulai menganalisis ya. Baik, secara teknis nih, lukisan ini bahannya terbuat dari kertas gambar biasa ya. Kemudian mungkin agak tebal, kemudian alatnya menggunakan pensil dan tekniknya menggunakan teknik arsir searah dan juga arsir menyelang. Nah, untuk waktu dibuatnya ini lukisan-lukisan pada zaman sekarang, artinya lukisan modern gitu ya. Dilihat dari modelnya juga dan juga gambarnya dimana pakai bajunya juga baju update atau baju kekinian. Nah, tujuan dibuatnya pasti ini sangat bermakna sekali. Mungkin dia ingin memberikan sesuatu yang indah, keindahan ini pada seseorang. Oke. Dan yang kedua secara non taktis ya. Yang pertama tadi tentang feeling. Nah, pada saat Bu Ilmi lihat lukisan ini, yang terjadi di hati Bu Ilmi itu senang dan ngerasa bahwa sense of beauty-nya itu dapat. Aku lihatnya ini padu padannya antara satu ekspresi dengan yang lainnya itu
senada, tetapi ada dinamika di situ di mana perbedaan kostum dan lain sebagainya. Dan aku lihatnya sih senang. Nah, itu soal feeling. Yang kedua adalah soal valuing. Jadi pada saat Bu Ilmi lihat karya ini, nilai apa yang Bu Ilmi dapatkan dari melihat lukisan ini? Jadi Bu Ilmi melihatnya bahwa wah, lukisan ini mengandung pesan yang sangat mendalam, baik itu secara budaya, sosial, dan nasionalis kita, bahwa tersenyum itu sangat indah untuk dilakukan oleh setiap orang. Dan secara nggak langsung ini akan meresonansi Bu Ilmi untuk senantiasa tersenyum, mencoba untuk tersenyum, karena pada saat lihat ini sih senang gitu. Jadi ada nilai tentang makna senyuman yang amat mendalam di sini. Nah, yang ketiga adalah soal empati. Bagaimana Bu Ilmi berempati terhadap karya ini dan senimannya, karena bikin ini tuh juga nggak gampang gitu ya. Jadi terlepas Bu Ilmi secara feeling tuh seneng atau enggak, secara nilai enggak dapet, tapi ada hal yang bisa kita gunakan untuk mengapresiasi karya ini, yaitu dengan berempati kepada karyanya dan juga senimannya, karena bikin itu tuh luar biasa, amazing prosesnya pastinya. Nah, itu tadi adalah demonstrasi sedikit yang bisa Bu Ilmi bagikan kepada kalian. Mungkin bisa jadi sebagai acuan, tapi kalian juga bisa berdaya banget untuk semakin nyari sumber belajar, contoh atau tutorial untuk bagaimana cara menganalisis karya seni rupa 2 dimensi. Sebelum Bu Ilmi melakukan closing pada konten YouTube kali ini, penting buat Bu Ilmi menyampaikan bahwa apapun materi yang sudah kalian dapatkan pada video ini, baik itu insight yang bermakna sekalipun, itu akan menjadi kurang bermanfaat atau kurang bermakna apabila kalian tidak mampu mengaplikasikan atau mengkontekstualkan pembelajaran ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Maksudnya gimana sih, Bu? Jadi materi menganalisis karya seni rupa 2 dimensi, gimana caranya agar bisa kita bawa ke dalam praktik kehidupan kita sehari-hari? Bisa banget. Contoh, ibu kalian setiap hari masak kan? Ya, pasti. Nah, pernah nggak kalian mengapresiasi karya ibu kalian? Coba deh, mulai sekarang kalian mulai menganalisis bahannya apa, kemudian teknik pembuatannya kayak gimana, alat-alatnya apa, prosesnya kayak gimana, kemudian tujuan dibuatnya itu apa, dan kapan bikinnya. Gak apa-apa, sambil makan. Dan yang kedua, soal non-teknis. Nah, libatkan sense of beauty-nya. Jadi pada saat kamu makan, wah, rasa apa yang kalian munculkan? Mungkin dari perpaduan warna sayurannya kurang menarik, akan tetapi secara rasa bisa membawa sensasi senang pada hati kalian. Nah, yang kedua, libatkan juga valuing atau nilai, pesan yang kalian rasakan pada saat mencicipi karya orang tua kalian atau ibu kalian. Mungkin pada saat makan kalian ngerasa bahwa karya ini menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang ibu, perhatian, kasih sayang, dan bahkan cinta dari orang tua kepada kalian. Dan yang terakhir tentang empathizing atau empati. Nah, kalian boleh nih sesekali berempati kepada ibu kalian, sampaikan seperti ini misalkan, "Ibu, aku tahu saat memasak ini tuh gak gampang. Ibu harus meluangkan banyak waktu secara manajemen waktu dan manajemen energi agar keluarga bisa makan dengan kenyang. Aku tahu ini gak gampang. Terima kasih ibu, masakan ibu luar biasa." Jadi melty ya anak-anak. Kenapa ini penting sekali? Karena semua materi sebenarnya bisa dibawa dalam praktik kehidupan sehari-hari. Bu Ilmi berharap konten video ini benar-benar memberikan insight bagi kalian, pembelajaran, dan semoga tujuan belajarnya tercapai ya. Amin. Terlepas daripada itu, apapun pembelajarannya, cobalah untuk aplikasikan dan kontekstualkan ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Semua ilmu sangat bermanfaat bagi hidup kita. Terima kasih telah menyimak video ini. Dan semangat belajar selalu. Pesan Bu Ilmi, stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.